Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar teman-teman? Apakah teman-teman semua dalam keadaan sehat? Tentunya saya berharap seperti itu. Teman-teman, hari-hari ini memang pandemi belum selesai dan memang virus corona ini membuat respon yang beragam dari banyak masyarakat. Ada yang kecewa, ada yang takut, ada yang marah, ada yang bersungut-sungut dan lain sebagainya. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada semua teman-teman untuk jangan pernah kecewa. Kenapa saya katakan seperti itu? Kecewa ini memang rasa-rasanya hal yang sepele dan kerap kali terjadi. Tetapi perlu kita perhatikan, kecewa ini walaupun terlihat sepele namun dampaknya sangat luar biasa. Damage-nya itu sangat signifikan, baik kepada diri sendiri dan seringnya juga berdampak kepada orang-orang yang kita kasihi, orang-orang di sekeliling kita, mungkin itu pasangan, mungkin juga itu keluarga. Salah satu contoh bahwa kecewa ini sangat berpengaruh, sangat merusak adalah Kain. Mungkin teman-teman yang pernah dengar kisah ini tahu bahwa Kain dan Habel itu merupakan anak daripada Adam dan Hawa. Kemudian mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dari hasil tangan mereka. Kalau Kain itu mempersembahkan dari hasil bumi, sedangkan Habel itu adalah daripada hasil ternaknya. Ya, yang anehnya apa? Ketika Kain dengan persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan, dia menjadi kecewa dan kecewa itu disimpan dalam hatinya. Nah, timbul masalah. Ketika kecewa itu disimpan, Habel yang tidak punya sangkut paut dengan Kain, yang tidak ada masalah dengan Kain, akhirnya dijadikan pelampiasan. Dan terjadilah pembunuhan pertama yang ada di bumi karena kecewa. Sederhana memang, tapi dampaknya sangat luar biasa. Dan masih banyak contoh-contoh. Mungkin teman-teman yang suka nonton film tahu film Joker. Sebenarnya dia itu adalah orang yang baik. Tetapi karena berulang-ulang disakiti, berulang-ulang direndahkan, dipukuli, bahkan tidak dianggap, akhirnya dia menjadi seorang yang jahat, bahkan menjadi seorang pembunuh. Karena apa? Karena kecewa. Dan masih banyak contoh lain. Bahkan kalau kita mengingat kembali kepada kisah Yudas yang mengkhianati Yesus, itu juga bermula bukan karena dia seorang yang penjahat, tetapi semuanya dimulai daripada rasa kecewa. Dia ingin Yesus itu menjadi Mesias yang menyelamatkan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi tidak seperti itu. Akhirnya dia kecewa dan dia mulai pakai hitung-hitungannya sendiri. Dia jual Yesus dengan harapan ketika Yesus dijual, Yesus berontak, lalu keluarlah dia, tampillah dia sebagai Mesias bagi bangsa Yahudi. Tetapi tidak seperti itu. Akhirnya dia melihat bahwa Yesus mati di kayu salib dan dia semakin terpuruk dan akhirnya dia bunuh diri. Kecewa memang hal sederhana tapi sangat berdampak buruk, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Oleh karena itu teman-teman, mari kita saling menjaga. Sama seperti virus corona ini, kita tidak bisa memastikan orang setiap hari, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, orang-orang di sekeliling kita, mereka harus steril semuanya. Nggak bisa. Tetapi kita bisa menambah imun dalam tubuh kita supaya kita tidak terdampak ataupun tidak tertular. Demikian juga dengan rasa kecewa, kita tidak bisa pastikan orang untuk menghargai kita, menerima kita, untuk sesuai dengan harapan kita, untuk memahami isi hati kita, tidak bisa. Tetapi kita bisa kontrol hati kita supaya tidak menjadi kecewa. Karena apa? Orang yang kecewa tidak akan pernah jadi lebih baik. Karena dia hidup di dalam amarah, hidup dalam keputusasaan. Dan dia menjadi orang yang tidak akan peka terhadap apapun. Oleh karena itu mulai hari ini, teman-teman dimanapun berada, katakanlah pada dirimu, saya tidak lagi mau kecewa. Bangkitlah, semangatlah, berjuanglah. Karena bagi orang yang punya semangat, ada harapan, ada masa depan. Demikian renungan hari ini, kiranya jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.